Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Perang Badar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mempraktekkan toleransi dan menghindari kekerasan terhadap orang lain, kecuali pada kaum Quraisy yang melakukan tindakan zalim dan diskriminatif terhadap kaum muslim di Mekah. Mereka keluar dari Mekah tanpa apapun selain baju di badan. Mereka meninggalkan rumah dan harta bendanya, yang kemudian diambil oleh kaum Quraisy secara sepihak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bertindak setelah kaum muslim ditindas dan dijalimi. Orang Quraisy lah yang memicu perang ekonomi di Baitul Haram, melakukan boikot terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya selama 3 tahun. Gara-gara perbuatan orang Quraisy ini, beliau dan keluarga harus makan dedaunan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak cukup sampai di situ, kaum Quraisy juga menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memutus jalur komunikasi dan memprovokasi kabilah lain untuk waspada terhadap beliau. Bahkan mereka juga yang pertama menggunakan pedang untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah, tanpa alasan yang jelas. Oleh karenanya, kaum Quraisy harus membayar kezaliman mereka dan mengembalikan hak kaum muslim. Mereka harus menerima hukuman setimpal atau kembali kepada perintah Allah. Tetapi kaum elit Quraisy bersikukuh. Hal ini memaksa kaum muslim untuk melakukan perlawanan demi mempertahankan hak-hak mereka. Nabi Muhammad SAW menerima informasi bahwa sebuah kabilah Quraisy yang sebelumnya lolos dari serangan kaum muslim di Dzul Uswairah sedang pulang melewati jalur yang sama. Mendengar berita tersebut, Nabi memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia kemudian mengajak sahabat-sahabatnya untuk mengintai kabilah tersebut di bawah pimpinan Abu Sufyan. Sementara itu, ketika Abu Sufyan dan kabilah Quraisy mendekati Hijaz, ia segera menjadi khawatir dan memutuskan untuk mencari informasi. Ia takut kabilahnya akan dihadang oleh kaum muslim seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Abu Sufyan menyewa seorang pengembala bernama Damdam untuk membawa kabar ke Mekah dan menyuruh orang Quraisy untuk segera menjemput harta mereka. Setibanya di Mekah, Damdam sangat gelisah dan tidak bisa menahan emosinya. Ia melukai ujung hidung untanya, lalu berdiri di atas unta setelah mengganti pelana dan merobek bajunya. Dengan wajah yang sedih, ia berteriak dari lembah dengan suara yang keras, "Kaum Quraisy celaka, celaka, harta kalian dalam bahaya." Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW sedang menunggu dan memegang erat harta kalian. Kukira kalian tidak akan pernah bisa mendapatkannya lagi. Dengan kabar ini, Damdam mengakibatkan kepanikan dan keresahan di kalangan kaum Quraisy yang langsung bergerak untuk menyelamatkan harta mereka yang sedang terancam. Kaum Quraisy Mekah segera mempersiapkan diri, lalu bergerak cepat untuk mempertahankan harta mereka. Tak ada yang tinggal di Mekah selain mereka yang uzur, semisal Abu Lahab. Sebanyak 750 pria bergabung dalam ekspedisi ini, yang terdiri dari 100 pasukan berbaju besi dan sisanya berjalan kaki. Tidak hanya pria saja yang ikut serta, bahkan para remaja putri turut terlibat dan memberikan dukungan dengan menabuh rebana dan bernyanyi dengan penuh semangat. Mereka mengejek kaum muslim dengan lagu-lagu mereka yang memperlihatkan keberanian dan kebijaksanaan mereka. Nabi Muhammad SAW berangkat bersama kekuatan 313 prajurit. Mus'hab bin Umair memimpin jalan membawa bendera putih di depan. Di depan Nabi ada 2 bendera lagi, Ali bin Abi Thalib dan Sa'd bin Mu'az, memegang 2 bendera hitam tersebut. Dalam perjalanan, para prajurit menggiring 70 ekor unta yang mereka tunggangi secara bergantian. Setiap unta ditunggangi oleh 3 orang. Mereka juga membawa 2 atau 3 ekor kuda, sementara sisanya berjalan kaki. Perjalanan mereka dipenuhi dengan harapan dan tekad untuk membela agama dan memperjuangkan keadilan bagi semua umat manusia. Nabi bergerak menuju kawasan Badar Barat Daya Madinah. Sebelum masuk ke sana, beliau mengutus 2 orang untuk mencari informasi tentang Abu Sufyan dan kabilahnya. Tiba di lembah Zafiran, Nabi memperoleh kabar bahwa kaum Quraisy di Mekah sudah berangkat untuk melindungi kabilah tersebut.
Nabi memanggil para sahabat dan meminta pendapat mereka tentang bagaimana cara terbaik untuk menghadapi kabilah Quraisy yang bergerak menuju Madinah. Abu Bakar, Umar, dan Mikdad sepakat dan menyatakan dukungan mereka terhadap keputusan Nabi untuk berangkat menghadapi musuh. Nabi memuji sahabat karena keberanian dan kesetiaan mereka kepada Allah dan Islam. Saudara-saudara, silahkan kemukakan pendapat kalian. Sa'ad bin Mu'adz berdiri. Dengan suara keras, penuh keyakinan akan kebenaran Allah dan Rasul-Nya, Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah mengucapkan syahadat dan membenarkan kebenaran yang engkau bawa. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah. Kami tunduk dan taat kepadamu dan selalu mengikuti jejakmu. Kami siap menghadapi musuh bersama-sama denganmu. Tak seorang pun dari kami akan ketinggalan. Kami akan berjuang dengan sabar dan tekad dan berharap agar Allah memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kami. Bawalah kami bersama berkah Allah dan kami akan selalu menyertaimu. Kami berjanji untuk tetap setia pada janji kami dan memperkuat tekad kami dalam perjuangan. Berangkatlah dan berbahagialah. Allah telah berjanji untuk memberikan kemenangan ke salah satu pihak," kata Nabi. "Demi Allah, rasanya seperti aku sedang menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung dan membabat musuh-musuh kita." Merasa belum cukupnya informasi, sorenya Nabi bersama beberapa sahabat menuju sumur di Badar untuk mencari informasi. Ternyata, upaya Nabi dan sahabat-sahabatnya membuahkan hasil. Mereka berhasil memergoki 2 lelaki utusan Quraisy yang sedang mengambil air di sumur. Dari kedua orang tersebut diketahui posisi kaum Quraisy yang ternyata sudah dekat. "Berapa jumlah mereka?" kata Nabi. "Banyak. Kira-kira?" "Kami tidak tahu. Berapa hewan yang mereka sembelih setiap hari? Kadang 9, kadang 10. Berarti jumlah mereka antara 900 hingga 1000 orang." Nabi memandang para sahabat dan bersabda, "Mekah mengarahkan seluruh kekuatannya. Di sisi lain Abu Sufyan berhasil mengamankan kafilah dan hartanya. Sampai di tempat yang aman, ia mengirimkan utusan untuk menyampaikan pesan kepada kaumnya. Kalian keluar untuk melindungi kafilah, harta, dan orang-orang kalian. Allah telah menyelamatkan semua, jadi pulanglah." Dengar pesan Abu Sufyan itu, Abu Jahal marah. "Demi Allah, kami tidak akan kembali sebelum sampai Badar. Kita akan tinggal di sana 3 hari, menyembelih kambing dan unta, makan-makan, minum arak, dan dihibur bidu wanita. Kita akan berpesta. Seluruh Arab akan memasang telinga terhadap perjalanan dan perjamuan kita ini. Mereka akan jerih kepada kita selamanya. Ayo kita berangkat sekarang." Tak semuanya mau ikut. Beberapa dari mereka seperti Bani Jurah menarik diri dan kembali begitu tahu kafilah mereka selamat. Rombongan meneruskan perjalanan hingga mencapai Al-Utwah Al-Qaswa, salah satu lembah di Badar, dan tinggal di sana. Sementara pihak kaum muslim berdiam di Al-Utwah Al-Dunya, tempat banyak sumur di Badar. Hubab, seorang Ansar, menghadap Nabi dan bertanya, "Rasulullah, apakah pilihan tempat ini berdasarkan wahyu Allah? Jika perintah Allah, kami tidak akan maju atau mundur setapak pun. Ataukah ini strategi perang?" "Ini strategi perang," jawab Nabi. "Jika demikian, bukan di sini tempatnya. Kita harus pindah ke mata air terdekat dan tinggal di sana. Kita timbuni sumur-sumur kering di belakangnya. Lalu kita bangun kolam di atasnya dan penuhi dengan air. Setelah itu baru kita berperang. Kita dapat minum, sedangkan mereka tidak." Nabi memuji pendapat Hubab. Beliau husuk memohon kepada Allah. Beliau memanjatkan doa, "Pertolonganmu, ya Allah, seperti kau janjikan. Ya Allah, jika kau binasakan kami hari ini, maka engkau tidak akan disembah lagi." Abu Bakar terharu dan kasihan kepada Nabi. "Wahai Nabi Allah, Allah pasti mengabulkan janjinya." Ketika kaum Quraisy datang dan sudah berhadapan dengan kaum muslim, Nabi berdoa lagi, "Ya Allah, kaum Quraisy telah datang dengan segala kesombongan dan kecongkakannya. Mereka memusuhimu dan mendustakan Rasul-Mu. Pertolonganmu, ya Allah, seperti telah kau janjikan kepadaku. Pertolonganmu, ya Allah, seperti telah kau janjikan kepadaku. Ya Allah, hancurkanlah mereka di pagi hari." Allah menurunkan hujan, lembah menjadi becek dan debu-debu lenyap.
Bejana-bejana pun dipenuhi dengan air. Kaum muslim segera memanfaatkan kesempatan ini untuk minum dan mandi. Mereka merasa segar dan bersemangat kembali. Begitu pula dengan hewan-hewan tunggangan mereka. Mereka juga dapat minum air yang segar dan memperoleh kekuatan kembali. Pada saat yang sama, pihak Quraisy merasa risau dan cemas. Mereka tidak dapat bergerak karena hujan yang turun dan lembah yang becek, sehingga menahan mereka untuk pindah tempat. Posisi matahari pun menguntungkan kaum muslim, tepat di belakang mereka, tapi merugikan musuh karena menyilaukan mata. Pertempuran semakin dekat. Malam Jumat 17 Ramadan 2 Hijriah. Nabi menyiapkan tentaranya, lalu beliau menunjukkan tempat-tempat di mana kaum musyrik akan terbunuh. Beliau menandai tanah di sini dan di sana sambil berkata, "Ini tempat si Fulan, ini tempat si Fulan, akan terbunuh besok. Insya Allah," kata Nabi. Semua yang ditunjukkan Rasulullah itu ternyata benar, tidak ada yang meleset. Malam itu kaum muslim dilanda ngantuk. Mereka tidur dengan tenang dan pulas sehingga esoknya bugar dan kuat. Pada malam itu Nabi tidak tidur sama sekali. Beliau mengerjakan salat dan berdoa sampai pagi. Ketika fajar merekah, beliau mengajak para sahabat untuk salat. Sebelum memasuki pertempuran, Nabi merapikan barisan dan memberikan semangat kepada para prajurit untuk memperjuangkan agama. Demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, siapa yang berperang hari ini lalu terbunuh dalam keadaan sadar, ikhlas karena Allah, maju terus pantang mundur, maka Allah menjanjikan surga baginya. Beliau mengambil segenggam kerikil lalu menebarkannya ke arah Quraisy sembari berkata, "Binasalah kalian semua." Pada pagi Jumat, kedua pasukan saling berhadapan bersiap untuk pertempuran. Tiba-tiba pasukan musyrik keluar. Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Saibah dan putranya Walid bin Utbah untuk menantang duel. Pemuda-pemuda Ansar maju, tapi ditolak oleh pasukan musyrik. Mereka minta lawan yang sepadan. Lalu Nabi menunjuk Hamzah, Ubaidah, dan Ali bin Abi Thalib untuk maju. Semua yang ditunjuk itu keluarga Nabi. Duel dimulai. Ketiga prajurit musyrik itu terkapar, sebuah pembukaan buruk bagi kaum musyrik. Asim bin Sabit mengusulkan, "Jika kalian dikepung musuh, lempari mereka dengan batu. Jangan mengunus pedang kecuali terpaksa." Nabi setuju dengan strategi yang diusulkan. Secara bertahap pertempuran dibuka dengan lemparan batu. Jika musuh sudah dekat, menghujani mereka dengan batu, menusuk dengan tombak, lalu bertarung dengan pedang. Pertempuran berlangsung sengit. Kaum musyrik mulai kewalahan melawan serbuan pasukan muslim yang bertempur habis-habisan. Tubuh mereka bergelempangan ditebas pedang. Dalam waktu singkat 70 pemimpin Quraisy dan antek-anteknya tersungkur. Sebagian ditawan, sisanya pontang-panting melarikan diri. Pada waktu asar, semua orang musyrik telah melarikan diri, sedangkan 14 orang muslim gugur sebagai syuhada dan tidak ada yang ditawan. Pihak Quraisy yang pertama tewas adalah Utbah, Saibah dan Walid yang waktu itu menantang duel. Kemudian menyusul Abu al-Bakhtari dan Abu Jahal. Saat perang terjadi, Bilal berhasil menangkap Umayyah, mantan majikan di Mekah. Umayyah adalah orang yang dulu pernah menyiksa Bilal. Bilal memanggil teman-temannya lalu menusukkan pedang ke tubuh Umayyah dan anaknya. Setelah pertempuran yang berhasil dimenangkan Nabi dan para sahabat, Nabi tinggal di Badar selama 3 hari, kemudian kembali ke Madinah bersama 70 tawanan. Kepada para sahabat beliau berpesan, "Perlakukan tawanan dengan baik." Penduduk Mekah merasa sangat sedih setelah kekalahan putra-putra terbaik mereka, sehingga mereka meratapi kematian kerabat mereka. Para pemimpin Mekah mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa Muhammad dan sahabat-sahabatnya akan merasa senang jika melihat keadaan ini. Para pemimpin juga menyarankan agar para tawanan tidak langsung ditebus agar harga tawanan tidak terlalu tinggi.